Yang begini mah bukan diskusi Pak. Ini bukan ranah diskusi, bukan sami'na wa diskusina. Di sini ranahnya adalah sami'na wa ata'na. Doing is believing. Belum sempat dia masuk, belum sempat ibu keluar. Kalaupun terjadi ujian aja cuman. Lah saya bilang ketika Anda bisa seperti ini hebat. Kenapa? Karena Pak, ketika Anda berani menyedekahkan masa lalu Anda, ini Anda menyedekahkan dosa-dosanya sekalian. Nanti kan kontrakan nih 6 tahun, 7 tahun setengah nih. Menjadi saksi tuh tembok tuh. Kita telat sholat subuh, kita enggak sholat maghrib, kita enggak sholat isya, kita enggak puasa. Dia jadi saksi kan. Supaya dia menjauh dari kita, potong, deng sekalian. Jangan geleng-geleng aja sedekah. Ustadz nih. Oh, udah orang sini mah ahli sedekah, alhamdulillah. Ini mah buat yang belum, ya enggak? Tadi tuh pengurus masjid bilang, kan saya bilang, "Nih masjid cakep banget, gue pengen tinggal di sini dah. Cariin gue rumah di sini. Gue mau bertetangga sama masjid." Ada tuh katanya. Berapa duit? Kan gue tanya tuh. Katanya 3,5 miliar. Woi. 3,5 miliar. Bos, kalau kita tahu ilmu sedekah, ini nggak ada apa-apanya nih, enteng ini. Gue bisa beli sekarang, hari ini gue beli. Duh gimana? Calon wali kota melewat. Lewat nih. Bos, orang susah beli karena dia nyari ini. Kan gue udah bilang jangan nyari pokok, jangan nyari target. Nyari pengalinya aja. Nih ya, untuk mendapatkan 3,5 miliar ada 3 caranya. Pertama dikali 2,5%. Syukur-syukur bisa 10%. Kalau enggak nanti dibagi 700. Nanti penjelasannya setelah yang berikut ini. Insya Allah ini menarik sekali. Sehingga nanti pemirsa nggak bakal ada lagi barang mahal tuh, nggak ada. Bener-bener nggak ada barang mahal. Udah semuanya murah. Jangan kemana-mana ya. Silakan. Ya langsung ya. Saya setelah kenal ilmu sedekah Bu, cenderung ya kayak orang belagu sih ya. Tapi maksudnya gimana ya, bukan belagu. Maksudnya saya udah dapat kemudahan dari Allah gitu. Jadi gak pernah lagi takut sama barang mahal gitu. Karena buat saya gak ada lagi barang mahal. Kita lihat ya, kita lihat. Insya Allah pemirsa juga akan seperti itu insya Allah. Kita lihat ya. Ini ada rumah katanya seharga 3,5 miliar rupiah. Kalau pakai ilmu sedekah, gocekannya begini nih Mas Agung. Nih pemirsa gocekannya. Kalau ada duit tembak 10% di muka. Jadi kalau ada duit nih kita tembak nih 10% di muka, ceder gitu. Jadi beli rumah 3,5 miliar tidak seharga 3,5 miliar, cuma 350 juta. Yalah Ustadz, cuman gitu ya. Kan gue bilang kalau ada. Kalau nggak ada, keluarin 2,5%-nya. 2,5% dari 3,5 miliar berapa kira-kira? Nggak mungkin, 87-an lah. Ya sekitar 87 kan? Nah, di sini 350 juta. Di sini 87 juta kurang lebih lah ya. Nah, kalau masih kegedean juga, bagi 700. Kalau dibagi 700, ini cuma 5 juta tuh rumah. Makanya gue bilang gue beli. Gue sedekah nih di masjid ini goceng. Goteau ya. Kalau kata orang Betawi goceng Pak. Kalau pengen dapat 10, keluarin 1, ingat kan? Mafhum mukhalafah, kepahaman sebaliknya. Nah di 700 kan begitu, kata Allah apa? Kalau kamu sedekah 1, aku ganti 700.
Logika kebalikannya adalah kalau kamu mau dapat 700, siniin 1. Nah, 3,5 dibagi 700 cuma 5 juta. Nah, nanti teman-teman tetap aja ngomong begini, ya elah Ustadz, ya elah melulu. Maksudnya gimana ya elah? Itu kan Ustadz, ada duit 5 juta. Loh, kalau kayak kita-kita, gini bos. Ada istilah financial planning. Financial planning. Siapa nih orang Darussalam yang orang keuangan? Kan akrab nih dengan istilah financial planning. Kita memplanningkan financial. Kalau target kita 5 juta dan kita nggak ada, ya jangan sekaligus dong. Lu kerja jadi 10 bulan, bisa? Kalau 10 bulan bisa, itu sama dengan kita sedekah 500 ribu nih per bulan. Oke? 500 ribu per bulan, kita sedekah tuh, jadi buat beli rumah tuh nih, gope, deng, jalan. Begitu 10 bulan lunas ke Allah, ini rumah dapat aja pokoknya. Nggak meleset nih begini ini. Nggak ada melesetnya. Syarat dan ketentuan berlaku. Kalau meleset enggak. Tapi kalau syarat dan ketentuan, iya dong. Lo lagi dalam pengawasan Allah nih. Di tengah-tengah ini lo berzina, ya gagal pak. Di tengah-tengah ini lo nipu orang, ya gagal pak. Di tengah-tengah ini ibu kemudian ya mengumbar aib keluarga, ya gagal bu. Jangan, dijaga dong. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina. Begitu kira-kira dalam surat Nuh, di dalam cerita tentang Nabi Nuh. Nuh, buatlah kapal bahtera itu dengan pengawasan kami dan wahyu kami. Nah, jadi selama kemudian kita bersedekah, jadi jangan nyicil buat pokok gitu loh. Nah, dengan cara begini bu, umroh murah bu. Ayo, dengan cara begini umroh murah. Tapi pakai financial planning. Kita kan nggak pakai financial planning. Udah tahu tiap lebaran itu kita pulang kampung, beli tiket, harusnya pakai financial planning. 5 tiket pesawat kelas bisnis 3 juta, berarti 15 juta kan tuh. Ya enggak? Buat tentengannya ada 10 juta, 25 juta. Terus buat lebarannya kita 10 juta, 35. Nah 35 ini kan masih setahun nih. Setahun loh Anda punya kesempatan sedekah setahun. 35 kali tuh 10%, berarti kan cuma 3,5. Kalau nggak ada kali 2,5. 2,5 berapa tuh kalau 35? Saya biasanya triliun pak, jadi ngitung yang juta nih agak-agak gimana gitu. Udah selek otaknya. Ya, atau dibagi 700, kecil nih pak, kecil. Tapi kan kita enggak, kita ingat sedekahnya entar. Udah di ujung-ujung baru ingat sedekah. Pakai financial planning, keren loh pak. Siapa yang belum pernah ke Tanah Suci? Yang belum pernah ke Tanah Suci sama sekali. Allah. Umroh tuh taruhlah umroh 30 juta pak. Umroh 30 juta. 10%-nya kan 3 juta. Mulailah perjalanan, jangan nabung 30. Putus asa kita. Nabungnya nabung 3 juta aja. Kan deket tuh kalau 3 juta. 10 bulan beres dah. Bahkan gak perlu 10 bulan. Mana coba yang laki-laki yang belum pernah umroh mana? Yang belum pernah umroh. Antum belum? Masya Allah. Ada duit 3 juta? Nggak ada? Nggak ada? Oke, motor punya? Nah, motor aja lu sedekahin. Lah begitu Ji. Hah? Begitu motor disedekahin, bang, malah dapat kuota 2 kali. Karena kan motor mungkin 7 juta harganya. Begitu antum bisa sedekah 7 juta, dapat 2 Ji, suami istri berangkat. Udah yang begitu mah udah rahasia umum, nggak perlu diperdebatkan. Anda nggak perlu capek-capek ngatain aneh pembohong. Terlalu banyak orang yang bersaksi kalau sedekah mah. Terlalu banyak Ji, kalau aneh suruh bangun semua orang yang bersedekah bersaksi, terlalu banyak, udah berlapis. 7 hari 7 malam kita masih dengerin orang testimoni itu. Iya loh, sedekah mah top-topan judulnya.
Nah, kita disuruh menyegerakan bersedekah, kaitannya apa? Ternyata kaitannya sama wasari'u. Ya. Kaitannya sama wasari'u. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala bersegera minta ampun. Tapi bersegera minta ampun ini ternyata tidak kita dapatkan kalau kita tidak menyegerakan bersedekah. Itu rahasianya. Nih. Wasari'u, bersegeralah kamu ila magfiratin, kepada ampunan Allah, ya. Min rabbikum wa jannatin, dan surganya Allah. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin. Siapa al muttaqin? Alladzina yunfikuna, di level pertama. Bersegera bersedekah. Ustadz, itu kan yang bisa dihitung, Tat. Kalau yang nggak bisa dihitung gimana, Tat? Maksudnya gimana tuh? Jodoh, Tat. Jodoh ngitungnya gimana? Ini menarik nih jodoh nih. Siapa yang belum punya jodoh? Oke. Ini Mas Agung udah berdiri lagi nih. Udah berdiri. Nih pemirsa, nih dia nih. Ya udah dah, abis ini aja dah. Jadi ada yang salah nih, bukan 144. Makasih Pak, udah yang ngasih tahu. 134. Ya benar. Terima kasih, jazakumullah ahsanal jasa. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita belajar tema-tema istighfar beberapa episode terakhir saya di TV One dengan izin Allah. Jadi makna istighfar itu luas sekali. Ingat ya, tidak cuman aku minta ampun, saya minta ampun, tidak. Tapi artinya apa? Saya minta diperbaiki oleh Allah, minta diubah oleh Allah. Nah, pada hari ini kita belajar tentang wasari'u. Bergegaslah kalian, bergegaslah kamu, bergegaslah kita semua menuju pada Allah Subhanahu wa taala. Allah lagi buka, apalagi bulan puasa kayak begini gitu. Ampunan lagi benar-benar dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya seyogianya kita kemudian bergegas pada Allah meminta ampunan itu, supaya kemudian kita berhak atas ampunan dan surga satu paket. Ini satu paket nih, disiapkan oleh Allah untuk hambanya yang muttaqin. Saya kira kita ngaji dulu yuk. Kita baca surah Ali Imran ayat 133 sampai selesainya. Mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang berhak atas ampunan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad-dharra wal kaziminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك
jazaa'uhum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Sadaqallahul azim. Mas Agung, ada pertanyaan kah? Baik, sambil menantikan waktu kita akan mulai saja. Ada banyak pertanyaan sebenarnya, Kiai. Ada yang di luar tanya jodoh lah apa, padahal kita ngomongin masalah oh iya, tentang ini. Jodoh pemirsa. Saya kira tidak usah kita masukkan ke segmen ini. Kita pisahin aja. Oh, gitu. Kita pisahin episode besok nih, yang giliran saya. Kita bicara tentang The Jomblowers. Insya Allah kita akan bicara tentang jomblo soleh. Jomblo solehah, insya Allah. Silakan Mas. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Ustadz, dari paparan tadi berarti bersedekah itu memakai hitungan juga, bukannya harus ikhlas? Begini bos, kalau saya pemimpin perusahaan, saya berdiri nih as a leader, as an owner dari satu grup bisnis. Lalu berkumpullah manajer-manajer saya, direksi saya. Lalu saya katakan kepada mereka semua, apa kabar, semua sehat? Target marketing kita tahun depan terserah, makasih ya. Itu malah bingung tuh orang-orang. Maka mati-mati dikasih hitungannya loh. Zakat sekian persen, ada hitung-hitungan sekali 10 kali 700. Sesungguhnya biar ada target juga buat kita-kita orang mah. Seru loh. Coba ya, saudara-saudara nih yang punya anak kelas 4, jangan pernah dibiasain nyari duit buat anak masuk SMP. Jangan, tapi biasainlah nyari duit sedekah buat anak masuk SMP. Kenapa? Karena nilainya tinggal 10% saja dari kewajiban masukin SMP. Anda SMP, masuk SMA anak, SMA, masuk kuliah, ada target lain loh cerita sedekahnya. Kita langsung misah-misahin tuh, ini buat sedekah buat anak kita nanti kuliah, buat anak kita nanti nikah, buat ini begini, buat ini begitu, buat ini. Lain, gerakannya beda. Zikir Mas Agung, zikir kan aslinya kan zikron katsira. Zikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Tapi buat kita-kita nih kalau nggak dihitung malah nggak zikir. Coba aja jajal lah. Buat kita-kita loh Pak, bukan buat orang yang udah makomnya lain dah. Sedekah udah tinggal merem-merem doang. Kalau buat kita-kita makan kudu diingetin, kudu ada targetnya, kudu ada pencapaiannya. Kalau saya pribadi, ya namanya kita dakwanya buat umum, ya saya pakai target. Ustaz, apa itu nggak disebutnya nanti nggak ikhlas? Urusan Allah kali ya, bukan urusan kita juga tuh. Kita mana bisa juga sih nilai orang yang ngitung-ngitung nggak ikhlas. Udah ngitung-ngitung nih pasti nggak ikhlas. Enggak lah. Oh tapi kan dia sedekahnya karena ada maunya. Justru Allah bilang kalau kamu ada maunya sedekah. Itu perintah Allah. Kamu mau ada maunya sedekah. Jangan malah disalahin orang yang ada maunya kemudian dia sedekah. Hati-hati loh pemirsa. Jangan sampai kita menjadi penghalang orang sedekah. Begini, saya pengen mobil, saya berdoa nih sama Allah, ya Allah kasih saya mobil. Pertanyaannya, boleh nggak? Ayo coba jawab yang kencang, boleh nggak? Ya Allah saya pengen mobil, boleh nggak? Oke, kemudian saya sedekah nih motor. Terus saya ngomong sama Allah, ya Allah saya sedekah nih motor, kasih saya mobil dong. Terus kalau Anda bilang saya nggak boleh karena saya pamrih, berarti ini sedekah motor saya menghalangi saya meminta. Nggak masuk akal buat saya mah. Sebelum saya sedekah, saya boleh minta. Kenapa jadi setelah gue sedekah jadi nggak boleh? Ini pasti ada kalimat yang salah Pak. Niat dalam bahasa Arab, nih loh. Niat dalam bahasa Arab, an-niyatu. Oke, dalam bahasa Arab. Ente terjemahin niat dalam bahasa Indonesia. Ya salah Pak.
Niat ente apa sedekah? Lah, mengapa niat aneh? Kalau niat itu diartikan sebagai keinginan, ini bukan niat, namanya doa, bos. Saya ini anak saya sakit, saya pengen sedekah supaya anak saya sembuh. Kalau udah supaya itu bukan niat, itu doa. Saya niatnya sedekah, doa saya supaya anak saya sembuh. Saudara menerjemahkan kata-kata ikhlas dalam bahasa Arab, ya, menjadi ikhlas dalam bahasa Indonesia. Ikhlas dalam bahasa Indonesia itu IKHLASH, ikhlas. Ya nggak ketemu, Pak. Sebab kalau ikhlas menjadikan Allah satu-satunya tempat meminta, itu ikhlas. Tapi kalau bahasa Indonesia ikhlasnya itu tanpa pamrih, ya nggak bener, Pak. Nggak sama loh, Pak. Ikhlas IKHLAS dengan alif kha lam alif sod, nggak sama. Harusnya begini, lu nggak sedekah aja jadi dikabul, apalagi lu sedekah. Harusnya begitu. Asik kan? Lanjut. Yang berikutnya dari Iftina, bagaimanakah implementasi istighfar dengan sedekah bagi para pelajar yang memang belum bisa bersedekah? Bisa. Pelajar kan ada uang jajan, ada ongkos, lu jalan kaki. Loh, sedekah itu sacrification, Pak. Pengorbanan, Pak. Bapak nggak ada pengorbanan, mungkin nggak kehitung juga sedekahnya. Anda punya duit 1 juta, tapi dari 1 miliar. Anda sedekah tuh 1 juta, dari 1 miliar. Mana pengorbanannya, Pak? Tapi ada orang duitnya semangga-mangganya, 1 juta sejutanya. Nah, di situ letaknya. Pelajar nih, jalan kaki supaya bisa kemudian ngasih jajan sama orang lain. Oh, ini Boston punya nanti kuliahnya, Harvard punya kuliahnya, Skotlandia kuliahnya, Madinah University kuliahnya. Kenapa dia berjuang buat orang lain? Emang juga Allah bilang kan, fisarra wad dharra, dalam kesempitan dan kelapangan. Silakan, apalagi pertanyaannya? Kita simak. Minta diyakinkan kembali bahwa sedekah itu benar-benar menambah rezeki. Emang ini faktor iman sih ya, bukan soal pengetahuan. Ini soal iman dan juga experiences, soal pengalaman. Maka saya menyarankan buat teman-teman, punyalah ilmunya dan punyalah pengalamannya. Contoh misalkan, ibu-ibu ada yang belum pergi ke tanah suci tadi ada? Ada. Sementara kemari pakai cincin nih, pakai gelang, pakai anting, pakai kalung. Biarlah kemudian ilmu, pengalaman, dan keyakinan itu tumbuh bersama-sama. Tumbuhnya bareng gitu loh. Nanti dia bigger, tambah besar, akhirnya memang nyampelah kepada makom orang-orang yang belah sono, yang udah nggak ada ngitungnya lagi. Tes, copot cincinnya, bismillahirrahmanirrahim. Cium dah tuh untuk pertama kalinya lagi nih, untuk terakhir kalinya gitu, cium nih. Misah lo ya, gitu. Bertahun-tahun lo sama gua nih, ya. Bismillahirrahmanirrahim tuh Mas Agung yang begini-gini nih mesti dijajal, must try, kira-kira begitu. Experience. Kalau nggak dijajal ilmu sedekah mah emang juga masa iya. Orang ya bilang saya tuh tukang bohong loh, bener. Karena nggak masuk akal, Pak. Saya punya adik, ini beresiko nih kalau saya bohong. Soalnya ini di TV. Lah kalau di TV saya bohong kan memang ceritanya coba. Saya punya adik, Pak, namanya Faisal. Ini teman-temannya dia banyak nih. Adik kandung nih, Pak. Saya pernah baca satu buku yang bilang saya pembohong, mengkritisi tulisan saya tentang Faisal. Ceramah saya tentang Faisal. Saya bilang gimana gue bohong, Faisal adik gue kok. Adik kandung ini, adik kandung. Ceritanya saya ceramah nih di salah satu telco. Adik saya kerja di situ. Gajinya kira-kira 7,8.
Begitu saya ceramah, siapa yang ngasih 1 dikali 10, pulang diantar sama dia. Ke lift nih, diantar ke lift. Bang, nanya sama saya, itu bener bang, sedekah dikali 10? Nanya tuh dia. Saya bilang sama si Faisal, woi kemana aja lo? Orang lain udah pada jor-joran sedekah, lu masih nanya beneran apa enggak? Enggak bang, kalau bener sedekahnya dikali 10 bang, widih. Kalau Ical sedekah 7,8 nih jadi 78 dong. Gue bilang iya. Kata Allah begini. Iya deh bang. Masuk lift nih, lift gue buka nih. Tet gitu. Terus dia ngomong sama saya, iya deh bang, kalau gitu Ical jadi sedekah dah. Ical mau sedekahin 1 bulan gaji. Gitu. Sambil masuk lift, saya tahan lift, saya ngomong sama dia, Cal, lu kan adik gua Cal, bedain Cal, yang lain sedekah sebulan gaji, lu setahun. Hah? Yang lain sedekah sebulan gaji, lu setahun Cal. Nggak jadi nganterin saya pak, langsung mundur dia. Woi deh, kalau setahun pak gimana ceritanya, dia bilang. Ya Sal, lu percaya yang 1 bulan dikali 10, masa lu nggak percaya yang 12 dikali jadi 120 Cal? Wah bener juga bang. Singkat cerita dieksekusi tuh 1 tahun gaji senilai sama 1 mobil pak. Mobil ini yang dihajar sama dia tuh, disedekahin. Ekuivalen dengan gaji 1 tahun. Alhamdulillah 3 bulan kemudian dipecat. 3 bulan kemudian perusahaan telco tempat dia itu kerja dibeli sama Qatar. Kita doain ya negara-negara Arab ya, biar pada akur, damai, amin. Kita yang di Indonesia jangan ngelebih-lebihin, doain aja. Mudah-mudahan enggak seperti apa yang diberitakan, amin. Namanya orang bertetangga, masa nggak ada ributnya? Pasti aja ada ributnya. Namanya orang bersaudara, pasti aja ada ributnya. Kita serumah juga suka ribut, ya nggak? Kita yang ngelihat orang ribut, jangan malah tambah panas-panasan. Kita yang ngelihat orang ribut, kita doain. Mudah-mudahan Qatar dan seluruh negara tetangganya pada adem, amin. Nah, perusahaan telco tempat adik saya itu kerja dibeli sama Qatar. Ditawarinlah tuh karyawan-karyawannya. Mau berhenti enggak gitu loh, mau ngundurin diri enggak, atau mau jadi karyawannya Qatar. Nah adik saya termasuk yang milih mundur. Nah ketika mundur memang dapat 10 kali lipat, kira-kira 1 miliar lebih. Dia ngomong sama saya, bang nggak adil nih bang, nggak cengli nih. Kenapa nggak cengli? Lah ini kan duit Ical, bukan dari Allah nih. Ini duit Ical nih. Kan Ical berhenti, ya, dapat uang pensiun dini. Lah ini mah rezeki saya tuh bang. Ya terserah lo dah, pokoknya ceritanya belum titik ini, masih koma. Nah selesai semua, ditransfer dari telco ini ke Kitel. Teman-teman dia pak, gajinya nih ketika berangkat ke Kitel jadi 25, jadi 28, jadi 35. Ical di rumah nih. Setelah selesai beres, ternyata Qatar masih perlu orang. Kalau tadinya telco yang ngirim, sekarang Qatar yang nyari. Masuk nih dia, bleng, jadi karyawan Kitel. Gajinya berapa bos? 125 juta. Yang begini nih emang gak ada ilmunya, maksudnya gak ada sekolahnya, gak ada kursusnya nih. Hitung-hitungan tepatnya mah gak pernah ada. Pejigo Ji, Pejigo 125 loh. Coba terkoreksi berapa dari 7,8, bang naik jadi 125 juta kurang lebih approx ya kira-kira. Dan ini kan melampaui mereka-mereka yang kemudian normal masuk Kitel. Canggih loh. Hebatnya dari sini kan cuma 8 jam naik bus udah umroh. Oh enggak, dari sini dari Qatar berangkat ke Riyadh. Nah dari Riyadh dia naik bus tuh pergi haji. Berlimpah semua.
Telepon lagi udah di Hong Kong jadi manajer telco yang lain. Gila lu, gak ada habisnya tuh. Nah yang begini ini jangan diskusi Pak. Hajar aja udah. Sikat aja. Nih besok nih pulang kampung, ada mobil? Ada? Yes, betul. Nggak usah dipikirin. Jadi ibu bapak yang udah siap-siap pulang kampung dengan mobil, coba jajal. Tahun ini tahun sedekah, udah nggak usah pulang. Bismillah dah. Insya Allah dah, gue dimarahin emaknya tuh. Insya Allah lah. Saya yakin kok orang-orang pada berani insya Allah. Duitnya duit siapa juga sih? Yang dipulangi emang duit siapa? Emang duit kita apa? Yang dipulangi ke Allah emang duit siapa? Yang dipulangi ke Allah duit Allah juga sih. Pelit amat sih. Yuk silakan. Satu lagi tapi sangat singkat ini ya. Oke. Masih berbuat dosa tetapi tetap bersedekah. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti ke depannya dosanya nggak ada sama sekali. Udah gitu aja jawabannya, enak kan? Mati Allah. Sedekah itu tidak identik selalu harus duit. Ya. Tidak identik selalu harus uang. Walaupun pada akhirnya nanti ya, secara nilai tetap aja nih nilainya ada duitnya, ada uangnya. Nanti saya buktiin. Begitu juga pengembalian nanti dari Allah Ta'ala. Tidak mesti pengembalian itu selalu berupa materi. Bisa jadi pengembalian itu berupa apa? Kesehatan, anak yang saleh-soleha, istri ya yang menyenangkan hati, suami yang baik, yang mau memimpin sholat malam dan seterusnya. Termasuk hari ini pemirsa, kita ini kedatangan orang-orang hebat Pak. Santri Khidmat namanya. Jadi kami ada program namanya Santri Khidmat. Wah keren ini. Ya, program namanya Santri Khidmat. Mana silakan berdiri Santri Khidmat. Mana-mana, ayo silakan berdiri. Nah, ini pemirsa. Inilah wajah-wajah Santri Khidmat. Ya, orang-orang muda. Aslinya ada perempuan juga Pak, ada akhwan dan ikhwat, ya, ada ikhwan dan akhwat. Ini anak-anak muda yang ridho 1 tahun meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan bisnis dan perdagangannya, meninggalkan kemudian kuliahnya, bahkan ada yang mundur sebentar untuk menjadi apa di pesantren Darul Quran? Menjadi OB Pak, menjadi OG. Office boy, office girl. Ini kerjaan mereka ini bersihin toilet santri, bersihin piring-piringnya santri. Nah ini termasuk sedekah juga. Masya Allah loh. Ada yang konsultan Pak, terus berhenti sebentar setahun buat berkhidmat. Allah, terima kasih banyak ya. Doain Pak, mudah-mudahan seluruh santri khidmat ya naik pada derajatnya, amin. Dan kabul semua apa yang dicita-citakan, amin. Ya silakan duduk. Ya, boleh juga nih nanti lewat TV One ya, kita buka pendaftaran baru nih Mas Agung. Ya begini loh, kalau kemudian masjid ini ada santri khidmat, kan anggaran buat OB-nya masjid bisa disedekain. Kira-kira begitu. Nah mereka ini ditukar, tidak ada gajinya, tapi ditukar selama 1 tahun ngapal Quran. Itu selama 1 tahun ngapal Quran. Kemudian dapat bisnis coaching dari orang-orang hebat di negeri ini selama setahun. Keluar mudah-mudahan jadi orang yang baru, the new one, insya Allah. Ini termasuk sedekah hebat Pak. Bayangin coba, ada yang gajinya 7 juta, ada yang gaji 8 juta, tiba-tiba ngosek-ngosek toilet santri, bersihin kamar santri, dengan segala rupa kelakuan santri. Namanya gue santri, kita aja jadi bapak suka kesel sama anak. Barangkali ada yang bisa bersedekah apa? Saya ini pengen minta ampun sama Allah Pak Ustadz. Dosa saya banyak dah. Hari itu ada 7, tapi saya bisa berzina 14 kali. Tapi Ustadz saya bisa bahasa Inggris. Apakah saya bisa bersedekah dengan bahasa Inggris sambil saya beristighfar? Bisa. Ajarlah orang untuk berbahasa Inggris. Pak Ustadz, saya ini gak punya apa-apa Pak Ustadz, tapi saya bisa bikinin web gratis buat masjid-masjid. Udah, itu sedekah juga, jalan.
Pak Ustadz, saya punya mesin laundry, barangkali saya mau sedekah mesin laundry. Bisa. Apa kedah? Di sini Allah menilai kita semua dengan kata-kata wasari'u. Ya. Kemudian ada turunannya di 134 berupa action. Maka Allah ingin mengatakan bahwa wujud dari perbaikan dan perubahanmu itu harus ada. Mulut kamu istighfar, tapi wujud fisiknya apa? Wujud fisiknya begini Pak. Bila tadinya misalkan ada tetangga, ampun dah, pokoknya ada aib apa dari tetangga, habis sama kita. Kita dituntut tuh untuk melakukan satu action yang Allah melihat bahwa ada tanda-tanda ketakwaan di kita. Misal, di rumah kita bikin pisang goreng, terus kita datang ke tetangga, Assalamualaikum tetangga, Waalaikumsalam. Ngapain nih ke rumah nih? Enggak, mau nganterin pisang. Oh, tumben banget nih. Ya udahlah, pokoknya kemarin maafin saya. Iya, tapi ini aman kan pisangnya? Aman. Kayak gitu loh Pak. Tadinya suka nyelak makanan. Apa sih ini makanan? Sekarang begitu menjadi orang baru wasari'u, ada perubahan di sini. Nah, untuk melengkapi, barangkali mudah-mudahan lah masih dapat sedikit nih. Silakan dibuka ayat 134. Mudah-mudahan nih Mas Agung masih keburu ya. Di antara ciri-ciri lainnya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Ini udah kan? Udah dibahas kan? Yang berikutnya apa? Wal kadhiminal ghaidh. Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Saudara, kalau menyaksikan saya di sokmed, sesungguhnya saya pemarah Pak. Aslinya saya pemarah. Bawaannya sewotan gitu. Iya benar. Tapi saya pengen menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa itu Pak, bukan yang gak punya amarah Pak, tapi yang bisa menahan amarahnya. Bukan orang yang gak punya nafsu. Lah kalau udah gak punya nafsu bahaya Pak. Saya umur masih 42. Belum apalah gitu loh. Masih. Tapi saya kelola nafsu itu. Itulah disebut wal kadhiminal ghaidha. Apalagi pasangannya adalah wal afina anin nas, dan bawaannya maafin orang aja. Udahlah, dia nulis tentang kita yang jelek-jelek karena dia nggak tahu kali. Udah gitu aja. Sehingga apa? Saya berdoa mudah-mudahan derajat saya naik menjadi derajat muttaqin. Wallahu a'lam bishawab.